Saya Enjang Jainal Mustafa akan membahas pemecahan masalah dinamika gerak melingkar yang merupakan subbab dari dinamika gerak melingkar. Pemecahan masalah dinamika gerak melingkar yang pertama adalah persoalan dinamika gerak melingkar disebabkan adanya gaya sentripetal yang mempengaruhi gerak benda yang arahnya selalu menuju ke pusat lengkungan atau pusat lingkaran. Yang kedua, bersesuaian dengan percepatan ini dapat dituliskan berdasarkan hukum kedua Newton, yaitu sebagai berikut. Fc merupakan gaya sentripetal sama dengan M kali ASV, di mana ASV sama dengan minus V kuadrat per R arah satuan R, yang merupakan percepatan sentripetal. Tanda negatif menunjukkan bahwa percepatan sentripetal itu selalu menuju ke pusat lengkungan atau ke pusat lingkaran. Sedangkan V itu sendiri adalah besaran kecepatan dan R adalah jari-jari kelengkungan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan dinamika gerak melingkar, yang pertama adalah tentukan pusat bidang lengkungnya sehingga diperoleh jari-jari kelengkungannya. Yang kedua, untuk memiliki gaya sentripetal tak perlu melakukan gerak melingkar penuh. Bisa setengah lingkaran, bisa seperempat lingkaran, bahkan bisa seperdelapan lingkaran. Jadi setiap gerak melengkung bisa didefinisikan gaya sentripetalnya. Yang terakhir adalah tentukan arah gaya sentripetalnya, yaitu selalu menuju pusat lingkaran atau kelengkungan. Sehingga dapat didefinisikan gaya sentripetal itu merupakan resultan komponen semua gaya yang menuju ke pusat kelengkungan atau pusat lingkaran. Nah, berikut ini adalah contoh pemecahan kasus dinamika gerak melingkar. Yang pertama, pada kasus bumi mengelilingi matahari atau planet-planet mengelilingi matahari. Definisi gaya gravitasi umum adalah F sama dengan G kali M dan M per R kuadrat, yaitu yang merupakan gaya sentripetalnya. Di mana M itu merupakan massa bumi atau massa planet, dan M besar itu merupakan massa matahari, dan G tetapan gravitasi umum yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram meter kuadrat. Nah, dapat dilihat dari gambar ini, M-nya adalah M itu adalah bumi atau planet, dan M besar itu adalah matahari atau tata surya. Pusat tata surya. Dengan menerapkan hukum kedua Newton, maka diperoleh sigma F sama dengan G kali M kecil M besar per R kuadrat sama dengan MV kuadrat per R. Ini gaya sentripetalnya. Sehingga diperoleh laju repulsi bumi dengan yaitu P sama dengan P akar G kali M besar per R dari persamaan ini. Nah, definisi laju sama dengan omega kali R atau 2V per T kali R, ya, di mana T-nya adalah perioda sama dengan akar G M per R, sehingga diperoleh persamaan T kuadrat ya sama dengan 4Pi kuadrat G kali M besar kali R pangkat 3. Ya, yang ini merupakan adalah hukum ketiga Kepler, yaitu perioda kuadrat berbanding lurus dengan jarak pangkat 3, yaitu dari planet ke matahari. Yang kedua adalah contoh gerak melingkar dalam bidang vertikal. Kita tinjau suatu bandul yang digantungkan pada suatu tali yang panjangnya L dan diikatkan pada titik ini dan diputar dengan laju V. Sehingga diperoleh gambarnya seperti ini, yaitu arahnya ke kanan. Nah, pada titik A, pada posisi A,
Gaya sentripetalnya adalah T dikurangi dengan W kosinus theta A ya. Sama dengan MP A kuadrat per R. Kemudian pada posisi B, gaya sentripetalnya adalah T ditambah dengan W kosinus theta B sama dengan MPB kuadrat per R. Persoalan ini bisa diselesaikan pada masalah dinamika, tapi akan lebih simple apabila dibahas pada usaha energi. Nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Yang ketiga adalah gerak benda pada bidang lengkung licin. Misalkan ada suatu bidang melengkung, kemudian benda bergerak naik ke atas. Ya, pada titik atas ini ada namanya gaya sentripetal, yaitu yang menuju ke pusat lingkaran. Lingkarannya mungkin aja di sini jari-jarinya ya. Nah, dengan menerapkan hukum Newton sigma F sama dengan ma, maka diperoleh gaya sentripetalnya adalah W dikurangi dengan N sama dengan MP kuadrat per R. Permasalahan ini juga nanti akan diterapkan pada kasus usaha energi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Di mana R adalah jari-jari kelengkungan bidang lengkung, dan N adalah normal bidang, dan W gaya berat. Yang terakhir adalah permasalahan gerak mobil di tikungan jalan. Kita lihat ada mobil berjalan pada jalan datar dan kasar pada suatu tikungan. Gaya yang bekerja pada mobil ini adalah hanya gaya normal dan gaya gesek. Gaya gesek ini searah dengan gaya sentripetal. Nah, gaya gesek didefinisikan, gaya gesek statik didefinisikan adalah kurang dari atau sama dengan μs kali n, di mana μs adalah koefisien gesekan statik dan n adalah normal benda. Nah, di sini yang bekerja hanya gaya gesek statik. Apa sebabnya? Karena mobil atau ban mobil tidak bergerak terhadap arah ke sentripetal, yang menuju ke sentripetal ya. Arah radial, ada yang menuju ke pusat ini. Arah ke pusat. Nah, sehingga diperoleh gaya gesek statik sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu mv kuadrat per r. Harus lebih kecil atau sama dengan μs kali mg. Mg adalah normal benda tersebut. Sehingga diperoleh laju maksimum agar mobil tidak tergicil adalah Pmax sama dengan akar μs kali gr. Yang kedua adalah contoh kasus mobil yang bergerak pada jalan licin dan dimiringkan, tikungan jalan licin dan dimiringkan. Nah, di sini gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah gaya normal saja. Gaya normal saja. Yang arah vertikal sama dengan N, gaya arah vertikal adalah N cosinus theta sama dengan mg. Dan arah horizontal adalah N sinus theta sama dengan gaya sentripetalnya, yaitu N sinus theta sama dengan mv maksimum kuadrat per R. Nah, jika N-nya diganti dengan sama dengan N sama dengan mg per cosinus theta, maka diperoleh N sin theta sama dengan mg kali sin theta per cosinus theta, atau mg tangen theta sama dengan mv kuadrat mp maksimum kuadrat per R. Maka laju maksimum agar mobil tidak tergelincir adalah Vmax sama dengan akar gr tangen theta. Nah, di sini kita lihat bahwa tangen theta ini merupakan pengganti koefisien gesekan statik yang pada jalan menikung jalan datar dan kasar. Sehingga, nah, itu aja adalah contoh-contoh pemecahan kasus dinamika gerak melingkar.